Enggak, kalau zaman dulu ke WC, ke toilet agak lama dikit tuh. Pasti langsung curiga. Ngapain lu? Ngapain lu gitu. Bagilah. Beli tuh. Bagi. Cuman artinya kita udah normal, Wak. Karena lu nggak curiga atau nggak nanya ngapain lu lama bokir gitu. Paling bokir. Dulu gue ingat banget pas gue udah kan gue sama Thomas sembuh duluan. Oh iya? Iya. Gimana? Terus gue ingat banget gue ke Hari Budiman. Lu lagi di situ tuh. Lagi di situ gue? Lu lagi di situ. Gue nyamperin lu. Gue udah setahunan lebih gak ketemu sama lu lah. Terus gue masih? Lu lah masih lu lagi paku depan gue malah. Lu lagi paku depan gue ya kan. Gue langsung, gue nggak masalah sih. Gue nggak sugesti ya karena gue udah lewat. Gue mentok parah banget soalnya. Cuman gue ingat banget kita lagi ngobrol 2-3 jam 4 jam asik lah. Maksudnya karena udah lama gak ketemu kan. Cuman pas gue ke toilet, gue balik lagi, lu ngeliat gue agak gimana gitu. Gue masih gak mikir apa-apa. Lu masih ingat ini gak teman lama kita, Lana? Tahu Lana. Masih ingat Lana gak? Lana tahu ya. Gila, gue berapa bulan lalu video call sama dia. Dia ini sekarang Gokar driver. Dia kayak apa ya, malu mau ketemu kita dia. Makanya ngilang 20 tahunan. Anyways, jadi lu ada dia di situ. Dia bilang sama gue, wah si Pai itu gak percaya lu udah berhenti. Gue langsung ketawa, kenapa? Kena ke WC. Iya. Siapa yang percaya kita berhenti ya? Iya, gak ada yang percaya. Orang gue aja gak percaya gue berhenti. Iya. Tapi itu lu waktu itu gak salah gue, sekian bulan kedua lu ketemu sama itu yang ngasih obat itu kan, kalau gak salah gue. Iya. Lu pas lagi di HP kan waktu itu. Iya kali ya. Iya, lu masih lagi sering nongkrong di situ. Iya, itu terakhir ya. Base camp lu kan? Iya. Nah, gue ingat banget, gue ketemu Indra. Kan gue sama Indra deket banget. Udah gak nyambung gue sama dia. Iya. Dia udah di mana? Dia planetnya lain. Dia kan ubas terakhir. Dia dua-duanya loh, seingat gue awal-awal sebelum dia. Dua-duanya kan. Terakhir sih ubas deh. Ya, nah, cuman Thomas juga ubas, Wak. Iya, udah planetnya lain. Tapi gue sama Thomas masih nyambung. Nyambung masih? Masih agak nyambung. Masih inilah, walaupun kadang-kadang gue ngelihat hal-hal yang, ini agak aneh nih. Tapi kan gue ngerti ya, gitu loh. Tapi gue tuh ketemu sama Indra tuh, gue bener-bener, gitu. Pokoknya teman-teman, begitu gue udah sembuh, gue balik lagi ke Jakarta, gue datangin tuh satu-satu. Ini kok nggak ada yang nyambung bener? Gelap semua. Jadi gue cuma nyambungnya tuh. Mungkin misalnya kita ngobrol berapa jam tuh? Sejam pertama masih nyambung lah. Setelah itu udah. Terus 9 berapa sih? Berarti gue pas berarti lu 98. Iya 98. Pas kerusuhan 98. Oh iya, duluan lo. Gue udah berhenti tuh. Jadi waktu kerusuhan itu kan barang nggak ada di mana-mana tuh. Woi, itu gue selamatin berapa orang, Pak? Oh ya? Yoi. Stok lo banyak? Bukan. Jadi gue gini, lucu banget ya. Begitu gue udah sembuh, ya kan BD yang tadi gue mau TU nggak boleh. terus anjing nih BD gitu. BD-nya mau TU gue nggak dibolehin. Gue mau gade, mau taruh barang, nggak dibolehin sama dia. Karena gue udah sembuh, dia percaya, entah kenapa gue nggak ngerti juga. Dia percaya karena dia ngeliat, wah lu beda man, kulit apa auranya beda, semuanya beda. Jadi dia percaya kan. Nah, gue bilang gini aja, gue jaminan, gue butuh barang sekian, gue mau nyelamatin teman-teman nih, gitu loh. Dikasih sama dia. Gue bilang bangsat lu gitu. Kemarin gak? Dia ada bedanya, lu lagi make dulu. Gak percaya gue sama lu. Tapi itu gue bener-bener nyaksiin tuh, dalam hanya periode 2 minggu tuh supply hancur, Wak. Iyalah. Hancur habis. Ya rusuh kan waktu itu. Kacau. Cuman kebetulan sih, walaupun gue udah berhenti waktu itu, gue masih ada kenal lubang-lubang ya, gitu loh. Apalagi kayak di Sabang tuh ada lubang, kalau lu kenal ya. Ya tahu. Zaman itu. Tapi jarang situ. Dan mereka tuh kan langsung, Wak. Mereka bukan yang udah dicak. Oh iya. Setelahnya mereka langsung kan. Jadi kalau mereka nahan, yang kesini kena semua nih. Oh mereka itu ya. Tangan pertama lah gitu. Jadi kalau lu nggak kenal, lu yang
nomor 3 lagi, Iya. wah lu kacau. Tapi kalau lu kenal sama ini, ya lu masih bisa zaman itulah, zaman kita masih di langit dulu. Nah, lu artinya 99 gue baru berhenti. Tapi sebenarnya lu udah sempat berhenti 2 minggu kan? Pas tur Ya mas. bolak-balik. Enggak, itu pas tur mas. Iya bolak-balik. Tur mas. Balik lagi. Iya kan, ingat nggak? Iya. Gue lagi di studio Indra, gue lagi pakau, lu balik. Lu baru barang di depan gue, ya kan? Kulit lu udah mulai terang ya? udah merah, bukan mulai lagi, udah beda gitu loh. Lu duduk depan gue, lu ngeliatin gue terus bagi dong. Gue ada latih. Siapa yang tahan? Gue bilang, lu udah berhenti ngapain, Wak? Gitu loh ya kan. Dikit aja aman. Aman gimana? Bolak-balik sih gue. Gila. Nah, tapi kerasa ya bedanya berhenti ya waktu itu muka gitu. Beda. Itu BD yang gue cerita tadi aja langsung percaya sama gue. Beda. Lu auranya keluar. Karena gini, Wak, kita kulit kita ini kan kapiler. Iya. Kapiler kita kalau memerah kayak ini normal kan? Normal. Waktu kita pakai kita tuh pucet, kita kayak vampire, men. Lu nggak sadar kan? Nggak sadar gitu. Kita ngelihat di kaca, di cermin kan normal aja. Iya. Orang lain yang lihat kita mungkin dia nggak ngeh juga ya. Kalau dia nggak tahu kita make. Tapi kalau dia tahu kita make, beda, Wak. Iya. Beda. Gua waktu pertama kali dengar udah berhenti pun mirip, itu lucu. Waktu lu bilang lu nggak percaya gue udah berhenti, gue ketawa kan. Wajar. Pas gue dengar kabar udah berhenti, gue bener. Iya. Sama aja. Iya, asli memang gak ada yang bisa percaya lah berhenti. Maksudnya udah identik banget kan waktu itu ya. Maksudnya lingkungan udah apa ya, mereka udah nggak mungkin berhenti lah gitu. Kita kan dulu kita dipanggil apa? Geng kontrak mati. Iya. Kontrak udah mati ya. Udah. Sama ini lu nih. Ini lu udah kapal. Iya. Kalau lu ini lu kapalan cek. Korek. Lu kapalannya itu udah sama kayak kalau lu tapping. Kapalan. Iya. Gila kan. Tapi enggak, sekarang yang masih belum jelas buat gue tuh, itu dari mana lu bisa kenal sama dapat obat Sinse itu? Lihat TV. Ngeliat TV, tiba-tiba ada iklan itulah Pak Teguh lah itu namanya. Iklan TV terus ya udah. Waktu itu kan Dewi ya maksudnya. Terus ya udah. Lu yang ngeliat apa Dewi yang lihat? Berdua lah ngeliatnya dari iklan TV. Terus gue tahu itu obat Putau, terus cari deh alamatnya. Ketemu akhirnya, cuman gak punya uang. Nah, mahal banget gimana? Waktu itu aja 20 jutaan nggak salah ya. Berapa 20 juta? Gila. Waktu itu sebelum Kris, itu setelah Krismon ya, 20 juta. Sekarang berapa? Setelah 98 berarti kan? Kali 10 kali 15 ya? Iya. Kali 20 kali. Setelah 98. Ajrit. Akhirnya, ya pada dasarnya kan kita pengen berhenti kan sebenarnya. Iya. Cuman memang lingkaran setan lah. Cuman ya untuk yang kali itu tuh, ya akhirnya sibuk gue cari uang kemana. Cari uang buat beli obat itu. Dia nggak bisa ditawar ya? Pertama kali sih memang nggak segan, gue juga menawar. Udah kena. Berikutnya baru gue utangin buat anak-anak. Enggak, jadi 20 berapa juta itu dapat berapa biji? Pokoknya sehari gue minum 30 kapsul atau berapa ya? 30 sekali minum 10. 10 kapsul. Kalau 30 apa 40 ya? 10 kapsul sekali minum. Berkali-kali ya. Nah, jadi 20-an juta itu dapat berapa? Untuk 10 harian lebih kurang. Iya, 10 harian itu. Dan ya gue sih cocok lah waktu itu ya. Maksudnya ya tetap nggak enak sih berhenti di mana-mana, pasti kan sakitnya itu, resahnya. Tapi sakit sakaunya masih? Atau udah berkurang jauh? Dia gimana ya bilangnya? Di tengah-tengah. Kalau obat dokter kan dulu kita dibuat gila kan. Dibuat kayak orang gila ya. Bari ya. Black. Gue malah audio itu. Gue datang lagi disuruh pakai lagi. Mas pakai aja lagi. Padahal saya nggak mau audio obat saya. Parah banget. Iya. Ya, gue pas yang ini tuh 50-50 lah. Jadi sadarnya dapat bantuan obatnya untuk tapi rasanya sih nggak lawan. Resah tetap gue resah banget. Resah itu, tapi bukan sakit kan, resah aja. Enggak sih resah. Lu pikiran lu kacau. Oh, kacau banget. Gelisah. Kayak nggak tenang.
Di rumah kan gue dijagain nyokap sama paman gue, sama tulang gue. Ya itulah, sempat mau lari gue kan. Udah di genteng gue juga gue. Dari genteng mau lari, cuman mungkin kali salah satu mikir, mahal amat 20 juta gue sia-siain. Itu masih sadar itu ya. Lagi di berarti kan normal kan? Iya, normal. Itu kan yang udah di genteng anjing. Gua kirain lu takut jatuh. biasanya kan nggak peduli kan. Biasanya nggak peduli tuh. Biasanya mau berapa kek. Iya. Tapi ya di situ gue mikir obat ini memang waktu itu ya antara apa sih ada akal sehat lo masih main gitu maksudnya. Ya itu begitu 10 harian ya di situ gue baru sadar di depan rumah gue duduk di depan rumah udah hari keberapa gitu, gue liat anak sekolah lewat kan, kaget gue lah, ih ada anak sekolah di sini ya. baru nggak kehidupan normal. Mulai oke, pelan-pelan ya balik lagi lah semua akhirnya. Cepet sih 10 hari ya. Dan dari situlah akhirnya gue percaya sih obat itu bagus waktu itu ya. Sampai akhirnya itu yang gue tawarin ke anak-anak juga. Awalnya lu ke Potlot, lu ketemu Bim kakak. Iya. Atau lu ngomong sama bunda dulu? Gue lupa, tapi gue pernah ke Potlot dan udah sembuh tapi ya? Sembuh lah, pasti udah sembuh. Terus mereka percaya nggak? Belum juga kan. Cuman akhirnya kalau nggak salah Masto sempat main ke tempat gue di HB itu. Masto mungkin juga di situ Masto mungkin juga mau ngecek bener nggak gue berhenti kali ya. Cuman Masto nggak cerita aja. Nah akhirnya mungkin karena dilihat berhenti ya di situ lah akhirnya bener-bener gue main ke Potlot, gue kasih tahu anak-anak itu. Ya akhirnya mereka mau cobain tapi ya dengan susah payah lah mereka mau mulainya tuh. Ada yang ya kakak, ya setahu gue Bim juga mau startnya ditunda-tunda terus, mau mulai mau telan iya. tarsok terus. Setahu gue begitu ya. Tapi maksudnya mereka udah beli tuh ya obatnya? Iya, beli. Lu yang ngutang apa mereka yang? Nah, kalau itu mereka beli. Kalau yang gue ngutang tuh buat kawan-kawan yang lain, anak Potlot juga. Kayak Jet dulu. Jet Rustam. Lu yang ngutangin berapa banyak lu ngutangin? Gue utangin. Damon juga tuh. Serius lu? Iya. Gila, berapa orang itu lu? Lu emang lu baik banget sih. Enggak sih, kata maksudnya gue gini lah, maksudnya kita udah ngeracunin mereka. Kayak gimana ya? Gue tahu anak-anak tuh sebelum kena itu gitu loh. Jadi gue tahu semua problem kita waktu itu ya gara-gara itulah. Jadi gue setuju. Ketika gue punya kesempatan, kenapa enggak gue setuju. Gue support teman-teman gue gitu loh, termasuk lo gitu. Cuman lo kan lain lagi tuh dulu udah kemana-mana kita masing-masing tuh. Gue udah sembuh duluan. Lu udah sembuh ya, udah sembuh. Gue jujur aja, gue sempat salah paham. Gue ngirain obat itu bisa ngilangin rasa sakaunya total. Enggak sih, dia bukan kayak yang penggantinya tuh dulu metadon bukan gitu. Oke, gue ngirain kayak gitu tuh. Gue sempet dalam hati gue, anjing gue menderita banget kalau berhenti ya. Gue kan pasang badan gue. Iya. Enak banget sih lain. Enak banget anak-anaknya. Enak banget dia cerita, terus bisa sembuh gitu aja. Anjing lu telat gue. Enggak. Iya. Apalagi buat Cina, di dalamnya nggak tahu apaan tuh. Iya. Jangan-jangan. Oh itu buat Cina ya? Buat Cina. Ya jangan ada tai kucing juga di dalamnya. Selagi dia membantu ya? Iya nggak masalah kan? Nggak masalah. Lo juga dalam kapsul. Tapi yang satu hal ya, gue bersyukur banget adalah kita semua yang makainya udah parah, kita sembuhnya masih normal loh, Pak. Iya. Itu loh. Banyak yang biasanya udah agak sedikit geser. Pelanggarannya. Kalaupun nggak error kan ada perubahan sikap. Iya. Ada yang jadi yang nggak stabil sih. Iya banyak. Gue sempat khawatir itu dulu. Awal-awal parnonya tuh 2 gue dulu. 1, kalau gue pasang badan sakitnya kayak apa, harus berapa hari nahan itu. Terus kedua, kalau gue jadi nggak normal, gue mendingan mati aja. Gitu. Ngapain gitu. Iya. Sembuh tapi ini lu geser. Iya. Terus lu tahu lu geser. Kalau lu nggak tahu lu geser beda cerita kan. Banyak biasanya yang justru pas sudah sembuhnya timbul penyakit macam-macam kan. Yes. Kena livernya, kena apanya, atau 3 huruf. Yes. Dan ironis sih menurut gua.
berapa tahun padahal udah nggak pakai lagi, Iya. malah Nongol. lewat. Iya. Dan orang tetap curiga relapse. Iya. Ironisnya itu kan. Iya. Padahal kita yang namanya kenal tahu enggak kok dia nggak pakai lagi. Iya. Tapi yang beredar di mana-mana kan gitu kan. Stigmanya tuh. Iya. Lu sendiri waktu ya maksudnya kita bareng-bareng ya dulu. Lu bukannya maksudnya mau iniin masa lalu yang enggak enak banget sih, Wak. Lu masih ingat nggak yang waktu almarhum Tonton sama Anton meninggal dunia kena ditabrak kereta? Iya. Lu kan yang nyuruh mereka untuk jemput gua. Iya. Ya kan? Nganterin uang ke lu. Nganterin uang ke gua. Buat itu. Ingat ya? Iya. Karena lu lagi iya. Itulah. Terus lu dari mobil lu memutuskan udah terlalu ngantuk lu tidur aja ke rumah Aryo kan, ke depan. Anak-anak taunya lu bertiga jalannya. Pakai mobil Yoyo Padi. Waktu itu dia lagi Surabaya kan, mobilnya ditinggalin, anak-anak bisa pakai. Sedangkan waktu mereka nyangkut di rel kereta itu, lu tahu nggak mereka lagi dengerin lagu apa? Lagu apa? Dream Theater, Wak. Oh ya? Iya. Oh ya? Yes. Posisinya di situ? Yes. Kan mobilnya si Yoyo Padi itu memang kalau lu kurang ini main kopling, di gigi 1 atau 2 kalau lagi apa tuh dia padam. Mungkin kurang dirawat kali atau gimana. Starlet ya? Starlet. Jadi pas padam itu kan sekitar jam 4 jam 5 pagi ya. Kereta ya kan? pertama ya? Nah, kan zaman itu zaman ojek ya, bukan Gojek ya. Iya. Mereka kan lagi nungguin ibu-ibu mak-mak yang ke pasar atau yang antri anak sekolah kan. Mereka tuh teriak-teriak dari jauh, ada bahkan yang ini mereka yang cerita ke gue ya. Lari ke mobil itu karena loh kok mereka nggak respon. Iya. Jadi salah satu tukang ojeknya cerita sama gue, saya lari, saya dengar kaset lagi di setel kenceng banget. Jadi mereka tuh nggak denger, Wak. Iya. Mereka tuh nggak denger. Oh. Mereka nggak denger. Nah jadi kan waktu gue sampai ke rumah, gue tuh lagi nggak ada di rumah, Wak. Itu sampai berapa tahun tuh ngerasa bersalah, Wak. Gue malah nggak ada di rumah lu waktu itu. Gue lagi malah jalan sama si Uman, ngerti ya? Gue jalan tak kemana-mana sama dia kan. Gue belum pernah naik bis di Indonesia kan. Man, lu bawa gue ngapain Zra gitu. Naik bis, gue belum pernah naik bis di Indonesia ya kan. So I was not even there gitu maksud gue ya kan. Jadi mereka tuh gimana perasaan gue kan. Ini temen gue 2 orang meninggal gara-gara jemput gue gak ada di tempat malah gitu kan. Dan gue yang identifikasi mayat mereka, Wak. Gue ke rumah sakit Bogor, gue ngelihat sendiri hancurnya gimana gitu loh. Dan si dokternya spekulasi waktu itu, kenapa tangan kanannya tangan kirinya si Anton yang nyetir hancur banget tuh, kayaknya ketika momen mau impact dia tuh sempat gini. Dia sempat gini. Ya, abis ini. Ya kan? Gue stres berat gue. Stres seberat-beratnya gue. Karena gue ngelihat mereka hancur, Wak. Bukannya normal atau apa, hancur badannya. Gue gak pulang ke rumah tuh berapa bulan, muter-muter terus. Nah sebelum kita sama-sama ngilang, Wak. Sebelum itu kan kita ketemu di rumah lu dulu. Lu sama gue di dalam studio berdua. Kita duduk doang sampai sejam itu nangis, men. Lu ngelihat gue ngelihat lu. Gak bisa gue nih, Zra. Gitu. Iya, Wak, gue bilang. Jadi gimana dong? Studionya udah siap pasang, kita udah tinggal jalan kan? Udah dapet deal sama major label untuk berapa album, album comebacknya Nicky Astria, semua udah kepegang di tangan. Band ininya Tonton almarhum gitu ya kan? Yang kita udah siap kerja gitu loh. Ya, gue baru balik ke Indonesia waktu itu kan. Baru dengar kabar almarhum Andi Liani meninggal gara-gara di kecelakaan mobil kan. Kondisi gue lagi nggak ini juga gitu, lagi belum nggak beres juga gue. Terus ada cewek yang gue mau ngajak jadi pacar gue di Malaysia meninggal dunia di hari gue mau nembak dia, Wak. Jadi gue datang ke Indonesia tuh dalam kondisi udah masih goyang. Ketemu sama lu barin sama Ranaf masih kan? Di Potlot. Baru kemarin cerita sama si Ranaf. Gue baru belum duduk, gue nanya, man, where's Andy gitu loh ya. Terus lu ngeliat gue, lu lagi pakau waktu itu ya. Andy siapa, Zra? Andy, man, Andy siapa? Andi Liani siapa lagi? Lu kayak nganga gitu, si Rana ngeliat lu ngeliat Rana. Terus lu nanya, lu nggak tahu ya? Gue langsung nggak enak gitu ya, nggak tahu apa lah. Lu duduk dulu. Iya kayaknya, gue ingat. Gue langsung duduk, gue langsung udah feeling gue udah. Terus lu bilang, Andi udah meninggal, Zra. Gila, kecelakaan mobil pula, ngerti ya? And then berapa bulan kemudian Anton sama Tonton. Gue kacau, Wak. Gue kacau banget waktu itu. Jadi waktu lu bilang sama gue
gue nggak bisa di sini, gue beneran shit man. Oh kita kemana-mana nggak pulang-pulang. Wah, pulang-pulang. Hancur. Dan gue ingat banget waktu itu lu lagi apa? Zra, kita lagi butuh duit atau apa waktu itu. Gue ada bikin lagu di studio apa? Studio 9 ya? Yang punya si almarhum Ivan. Studio NK ya, yang keren banget studio itu. Terus kayaknya asik tuh. Buat apa Wak gitu, buat solo proyek gue kali. Terus kita ambil ya kan, gue dengerin, wah ini kayak Toto. Ini aja kali gitu ya. Terus kita datang ke Blackboard kan, ketemu sama siapa? Pak Iwan. Pak Iwan sama ini enggak siapa? Legend yang iniin lu buat misi Deddy Dores. Deddy Dores. Ya. Gue ingat banget. Lu ngecap apa, kasih denger itu ya kan, dia langsung dia langsung kan album solo lu kan, aku hilang kan judul lagunya kan, gue ingat banget. Terus lu dapat DP paling gede, lu dapat DP paling gede untuk solo, apalagi lu gitaris ya, lu bilang ini paling gede di Indonesia gitu. Oke. Terus kita lagi keluar si siapa ada siapa? Iwan Fals, ada siapa? Satu lagi yang ada Fals namanya. Sunda. Oh, Dul Sumbang ya. Kita lagi keluar dari itu, lu DP lu 150 juta atau berapa gitu loh. Udah kali ya kan. Terus tiba-tiba si Dul Sumbang nunjukin cek 1,5 M untuk kecil. Anjing gitu. Dari cuman berapa lagu doang. Itu baru ngeh tuh. Pangsa pasar Sunda ternyata segila itu ya kan. Terus apa namanya? Kondisi kan lagi kacau banget. Kita di Blackboard ya, waktu lu lagi ngerjain album solo tuh. Di situ gue ingat banget. Lu mungkin lupa, Wak. Gue ingat banget. Gue bilang sama lu, karena gue udah ngomong sama Indra waktu itu. Wak, kita bertiga kalau masih kayak gini, kita kan deket. Salah satu kita mungkin ini mati duluan. Ya. Terus gue karena udah super banget gak enak hati sama lu, sama Indra. Gue cabut men, gak bilang sama lu. Gue lagi ngurusin album itu. Gue tiba-tiba ngilang. Gak balik. Jadi bukan karena gue gak mau tanggung jawab, Wak. Tapi gue tahu kalau gue ngobrol sama lu, lu pasti bilang sama gue, ntar aja Zra. Pasti. Dan gue gak akan bisa bilang enggak. Nggak akan bisa, gue ngeliat muka lu udah pasti nggak bisa gue ngeliat muka Indra udah nggak bakal bisa bilang nggak bisa, udah gimana banget gitu. Jadi gue ingat banget waktu tuh ngomong sama Rina mau cabut tuh, salah satu yang dia nanya adalah lu bukannya ngerjain itu ya? Iya sayang, gue bilang, cuman kalau dia bilang sama gue ntar aja, gue nggak bisa bilang enggak. Nggak bisa gue bilang enggak. Jadi ini bukan masalah kebaikan lu atau kebaikan gue atau siapa. Ini masalah udah kita kalau bareng-bareng kita akan jadi semakin kacau. Lu lebih baik entah sama siapa tapi kelar kerjaannya daripada sama gue, kita malah entah makin ngaco gitu loh. Ya. Lagian apa sih namanya? Waktu itu kan ya orang mungkin nggak kurang, ini minimal di kacamata gue kurang. Kan era sekarang tuh enaknya ada sosial media, ada HP. Lu kebayang nggak zaman kita dulu kalau ada sosial media? Wah, kita bisa viral tiap minggu dengan segala macam apa kasus gitu ya kan? Dan orang jadi bisa ngelihat gejolak atau apa ininya kita di belakang layar dan apa yang kita kerjakan kan gitu loh. Jadi ya kayak zaman sekarang kan rata-rata kan kayak gitu tuh, nunjukin itu semua behind the scene atau ini. Tapi untung enggak sih, untungnya enggak. Gila banyak yang inspirasi lagi ntar. Bukannya malah jadi hancur kan, yang kacau kan. Tapi di satu sisi yang lain adalah agar ada gue selama ini kalau ngobrol kayak gini di podcast atau di mana gitu loh, atau di wawancara, gimana caranya kita bisa cerita ke orang, kita tuh rame-rame dulu ngapain aja, apa yang terjadi di Potlot, dan gimana kita tuh apa sih, gue sering bilang nggak sengaja kali. Apapun yang kita lakukan nggak sengaja kali, tahu-tahu dikasih aja, dan kita terlalu rock and roll gitu. Akhirnya kita jadi kacau. Tapi ngejelasin ke orang tuh masalah itunya, Wak.
Kalau gue bilangnya sekarang ya gue bilangnya tuh dulu tuh tersesat di jalan yang benar. Iya. Jalannya benar, tapi kita sesat, tapi akhirnya karena goalnya semua pada sober semua ya kan, ya situlah benarnya gitu. Ya. Yes. Ya. Susah juga buat, karena apa ya? Kita nggak bisa pungkiri that era-era itu cara pandang kita diwarnai dengan segala macam hal itu ya. Indonesia lagi gimana, pengalaman lu apa, pengalaman anak-anak apa, terus ada drugs, ada apa. Iya. Benar-benar di jalan lah tuh. Benar-benar. Kita nggak ada refleksi zaman itu, kita jalanin aja. Iya. Kita nggak ada mikir nih konsekuensinya apa. Nggak ada yang. Nggak ada otaknya lah. Nggak ada otaknya. Benar. Tapi justru itu sih menurut gue. Gue bukan mau argumen ya. Gue sering banget sih banyak yang nanya, lu masih ada drugs, oke, plus minus atau pro kontra. Ada plusnya nggak sih kalau buat lu sendiri? Kalau ada plusnya, apa plusnya? Ini gue bukan mengapakan siapapun untuk pakai drugs, bukan itu maksudnya. Iya, bukan di situ. Cuman ini sebagai sebuah perjalanan aja ya. Kita perspektif aja. Ini jalan gue jalanin sih ya. Iya, waktu ngalamin sih yang ngeri ya. Itu mah gelap banget. Cuman begitu sembuh dan membangun kembali. Jadi gue rasa bahwa pengalaman itu menjadi guru buat gue gitu loh. Itu sih paling jadi akhirnya. Jadi pengalaman yang sebenarnya ngeri, banyak ngerinya, itu menjadi bikin gue jadi mungkin lebih, ya gue harap gue bisa lebih dewasa gitu, ya bisa lebih mateng, dan nggak setiap orang ngalamin kayak gitu, dan belum tentu juga bisa keluar dari problem itu gitu loh, setiap orang yang ngalamin. Itu ngerinya sih. Jadi gue bilang gimana ya? Ya kalau boleh jangan ngalamin hal yang kayak gitu ya. Tapi karena ini apa yang udah ujarin dan sudah sampai di titik sekarang ini, maka gue ambil hikmah dari perjalanan itu sih. Ya. Jadi bukan nyuruh orang sih. Nggak, maksudnya kita udah sering ya ngobrol masalah ini ya. Cuman bedanya adalah kita sering kalau ngobrol masalah ini bicara dengan orang-orang yang kalaupun mereka pernah make, mereka ngobrolnya masih di filter, Pak. Iya. Masih dijaga. Iya. Nggak beneran lepas gitu. Iya. Sehingga akhirnya ada hal-hal yang kesannya kayak masih tabu, padahal sebenarnya lebih baik itu diobrolin aja. Iya. Secara terbuka. Terserah misalnya orang mau bilang apa gitu loh ya kan. Kayak salah satu, kalau misalnya kita bicara, sekali lagi kita bicara pro kontra di sini bukannya bermaksud bahwa minimalnya ada kebaikannya, not really, bukan itu sih. Kalau buat gue pribadi tuh selain dari hikmah yang tadi bicara pengalaman hidup, lu akhirnya jadi punya pembanding kan sebenarnya. Buat banyak orang yang nggak pernah ngalamin itu, belum pernah ngerasain jatuh bangunnya akibat hal-hal kayak gitu ya kan. Mungkin susah untuk mereka bayangin gitu loh. Nah di satu sisi yang lain dari segi karakter atau kepribadian, jujur aja gue jadi belajar bisa jadi sabar kalau gue. Emotional control, kendali gue. Yang tadinya meledak, meluap, yang kayak gimana yang agak susah buat gue kendaliin tuh jadi gue jadi slow. Bukan karena giting jadi. Enggak sih. Gue jadi lebih bisa nyantai aja bro gitu loh. Bukan karena harus ada yang lu sabar bisa nggak gitu loh, enggak. At least ada sisi itunya ya. Walaupun yang lain-lainnya tuh segitu hancurnya gitu. Dan dampaknya itu ya gue sampai sekarang masih ngerasain, dalam tanda kutip maksud gue ya. Kita mempertanggungjawabkannya ke teman-teman, orang sekitar dan lingkungan kita, apalagi ya nggak bisa dipungkiri zaman itu Podot segitu gede ya. Fanbase-nya segitu gede ya. Kita nggak bisa engagement atau reach atau apa dengan mereka seperti zaman sekarang. Ya, tapi secara nggak langsung ternyata influence-nya tuh gila banget gitu loh. Mengakar-akar. Bahkan sampai sekarang. Dan mungkin nggak mikir segitu juga kita. Ya, gue juga nggak mikirin apa yang gue buat tuh bakal dicontoh orang juga sebenarnya. Cuman ya pada kenyataannya memang menjadi referensi buat orang pada akhirnya. Cuman gue kan sempat akhirnya begitu sembuh, sempat datang ke masalah-masalah narkoba gitu, kan ada yang kita bareng-bareng pernah ya sekolahnya ya bareng. Gue pernah. Jadi itu waktu itu gue pikir
mungkin gue ngerasa di samping menguatkan gue lagi juga mengedukasi lah buat orang. Tapi kelamaan kalau diulang-ulang terus kayak nggak move on gue, maksudnya bahas itu terus kalau udah berkali-kali ya. Ya, betul. Sama di satu sisi yang lain mungkin ya kalau gue bukannya terlalu keberatan juga untuk ngobrolin itu sih, cuman ini kan masalah feedback ya. Kita ngomong sama orang yang itu buat mereka sesuatu yang bikin kagok. Jadi kita diundang lagi misalnya, atau ada acara anti-drug campaign, berurusan sama orang yang mereka nggak pernah ngalamin itu, dan buat mereka itu masih sesuatu yang kayak jauh di sana. Jadi bukan masalah gua ngulang lagi cerita lagi atau flashback lagi ya, tapi masalahnya adalah ada rasa kagok, nggak enak atau apanya yang nggak nyaman juga gitu loh jadinya, dan terulang lagi gitu loh. Ya gitulah, gelap. Tapi ini sekali lagi, kalau dari kacamata gue bukan masalah mau mengapakan memori itu ya, karena kita nggak bisa nolak bahwa itu bagian dari perjalanan kita sebagai teman juga ya kan, bareng-bareng, dan apa nggak bisa diulang, dan gue harus lanjutin aja hidup gue, dan gue nggak mau ngulang juga. Nggak mau. Betul. Terus saya asiknya segilanya zaman itu, kita tahu banget hal-hal ini jangan sampai bisa terulang, jangan. Tapi ya tadi itu bagian dari perjalanan kita gitu. Yes, itu yang bikin ya mungkin kalau orang dengar kayaknya seru. But ketika kita sedang ngalamin itu nggak ada enak-enaknya. Ngeri. Nggak ada enak-enaknya, gila kan. Pernah sampai nangis gue di jembatan saking udah capeknya kali gue di jembatan Roxy itu lah. Oke, kapan tuh? Pas kapan lah gue sendiri lagi. Gue lagi tinggal di Grogol itu dekat Chandra Kirana Studio. Lagi kos dekat situ. Itu gue malam-malam sendiri gue udah mentok banget kan. Mungkin barang nggak dapat juga kan. Udah sakau juga maksudnya. Itu anjing di jembatan itu sembari jalan kiri amat sih hidup gue kata. Udah sampai mentok lah, udah mentok banget tuh, udah di ujung tuh dah. Itu gila banget tuh, udah gue nggak tahu mau kemana lah gitu. Dan itu yang kadang kita susah ngejelasin ke orang juga ya, karena orang selalu ngelihatnya kayak gini, lu udah punya semuanya. You know what I mean? Kalau kita bicara kesusahan di industri, bukan cuma sukses, tapi yang paling atas sih sebenarnya, gitu loh. Kita di posisi yang semua orang menganggap enak dan tinggal diterusin. Terserah mau jadi apa ya. Tapi kita di posisi itu, apalagi lu ya, dengan semua yang lu lakukan tuh semuanya meledak. And yet di situ lu bisa di jembatan Roxy itu nangis. Itu benar-benar. Iya kan, semua itu kayak nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Kayak nggak ada artinya. Sama juga, gue udah hampir bunuh diri, Wak. Betul. Yes, gue udah siapin, Wak. 1G, kan setengahnya udah gue siapin buat suntikin semua. Setengahnya udah gue siapin. Jadi gue tuh pakau hanya biar enak aja sampai jam 12 malam. Karena gue udah mentok tuh, orang tua gue udah nge-reject gue. Karena gue ngaku ke mereka. Gue ngaku ke mereka. Jadi di-reject sama ini, anak istri gue ditarik, gak dibolehin ketemu sama gue lagi. Terus gue tahu lu masih make. Pokoknya yang paling deket sama gue di Indonesia semuanya masih make. And gue mau balik ke US bukan masalah ininya. Kalaupun misalnya gue kesana, yang gue kejar dan gue cari apa ya? Jadi maksudnya kayak udah nggak ada tujuan lagi, misinya. Padahal sebenarnya bisa-bisa aja. Bisa banget. Kan, cuman gitu. Waktu lagi kayak gitu, nggak ada. Lu nggak ngeliat nggak ada itu. visi, nggak ada sama sekali. Semuanya udah mentok gelap kan. Jadi waktu gue udah mau bunuh diri itu, selama seminggu lebih 2 minggu gue sebelum mau bunuh diri itu gue malah merasa tenang kok. Nggak ada lagi ngerasa cemas, ngerasa apa. Bukannya nggak sedih ya, tapi kesedihannya itu udah diganti dengan bentar lagi nih selesai. Orang tua gue udah nggak usah mikirin gue lagi, anak istri gue udah nggak usah mikirin gue lagi, gue udah nggak bikin susah hidup mereka. Karena gue nggak bisa janji juga kapan gue bisa berhenti. Kita saat itu tuh nggak ada satupun yang bisa jadi pegangan untuk jadi patokan, betul lah. We don't have that sama sekali. Kita udah susah ngejelasin ke orang, hampa. Gimana sih caranya kan? Gitu kan. Terus 30 menit sebelum gue nyuntik, ada temen gue yang make juga sama bininya, cewek model, datang ke rumah gue, gedor pintu kenceng banget sampai gue buka pintu kan, ngajak gue nonton Midnight kok, kan? Woi anjing lu kemana aja? Kan? Gue tahu lu di rumah, dia gedor kan, gue tahu lu di rumah Zra, gitu ya kan. Begitu gue pintu gue bilang
Cingki, namanya Kiki, almarhum, dia udah meninggal, dia OD. Jadi gue bilang sama dia, gue lagi gak mau kemana-mana, men, gak bisa. Gue datang, zaman itu kan dia naik taksi. Gue naik taksi, men. Kemari, gue jemput lu. Terus lu mau pergi, lu anjing gitu lah. Terus, karena dia make juga, dia bilang, Dra, kuncian lu aman, Dra. Barang gue lagi banyak. Tenang aja ya. Selalu kan, dia ngirain gue masalah itu kan. Gue bilang, gue juga lagi banyak. Gue gak butuh barang lu. Enggak, lu tenang aja, udah. Pokoknya kita nonton Midnight, oke? Bentar aja gitu. Nah, gue ngirain nonton Midnight paling 2 jam 3 jam ya. Terus gue balik lagi, ya udahlah. Nggak jadi jam 12, jam 3 pagi kan. Gue mati kan. Gue nonton, and then dia nggak nganterin gue balik gitu. Dia bawa gue ke rumah dia, nongkrong sampai 3 hari di rumah dia. Dia ngasih gue, dia nggak tahu gue mau bunuh diri. Dia nggak tahu gue mau bunuh diri. Pokoknya lu jangan balik dulu, nyantai. Jadi barang dia lagi banyak gitu lah kan. Oh, kita happy gitu loh. Nah, gue berubah pikirannya tuh di rumah dia dalam 2 hari itu. Salah satu dari yang memicu tuh, percaya apa enggak, gue nonton Midnight yang dibawa tuh, gue nonton The Titanic. Titanic. Gue sampai sekarang ya, sampai sekarang lah. Kalau gue dengerin lagu My Heart Will Go On, sampai sekarang, gue lagi ngobrol, gue suruh diam dulu. Bentar, mengheningkan cipta. Bentar dulu. Sebegitunya ya? Iya, sampai segitunya. Enggak, serius gue. Bukan masalah suka apa enggak lagunya, karena itu mewakili gue waktu nonton. Momentum ya? Jadi gue nonton film itu, kan si Jack itu mengorbankan nyawanya buat si Ruby. Kan kedinginan gimana ya kan? Dia lagi pintu itu kan. Terus dia mati kan. Gue ingat banget lagi di bioskop tuh, gue nontonnya kan, temen gue nggak kan. Gue gila, matinya epic banget. Anjing, heroik kan. Epic banget. Wih, mulia banget. Terus gue mau bunuh diri gitu aja. Gitu ya. Wah, gak ada keren-kerennya. Gak ada keren-kerennya. Cuman kan gue belum berubah pikiran. Cuman tercetus aja kan di kepala gue, gak ada keren-kerennya. Gak epic gitu. Gak heroik gitu. Cuman gue masih belum berubah pikiran. Nah, 2 hari di situ di rumah dia tuh. Tapi itu dorongan awalnya tuh. Ya kan? Jadi gue ngerti banget gitu loh. Maksudnya lu sampai nangis, oke, lu mungkin bukan masalah lu sampai mau bunuh diri apa enggak ya, tapi lu bisanya seorang Pai yang sesukses itu di jembatan Roxy. Nangis tengah malam. Gitu. Itu tuh. Itulah sisi gelapnya tuh. Iya, despair kan, kita karena segelap-gelapnya itu sampai udah nggak ada artinya apapun. Kayak nggak ada jalan lagi gitu. Dan gue nggak tahu lo ngalamin itu. Gue nggak tahu Indra ngalamin apa. Kita sendiri-sendiri aja gitu loh. Kita nggak pernah ngobrol. Misalnya, Zra, menurut lu gimana? Enggak ya. Nggak pernah. Sekarang kita ngobrol. Baru ngobrolin ya. Iya. Ya kan? Zaman itu nggak pernah kita ngerasain ini harus diobrolin. Iya, nggak. Iya, pas ada barang aja seru udah. Paling yang pernah gue omongin cuman waktu gue bilang sama lu itu doang, Pak. Kita kalau masih bareng kayak gini, ya kan. Salah satu dari kita bertiga nih pasti mati duluan, entah siapa. Dan gue ingat banget tau, lu bilang, lu jangan ngomong gitu, kenapa sih? Iya, lu ngomong dulu. Kenapa sih lu harus ngomong kayak gitu? Enggak, Pak, serius gue. Tapi ingatan lu tajam ya, banyak hal yang lu ingat. Iya, 70% gue skip. Itu enggak, cuman maksud gue ada hal-hal yang kayak gitu tuh. Kayak waktu kejadian yang kalian dipecat tuh gimana? Kenapa hal-hal kayak ada yang BSF Award yang tadi lu tunjukin videonya tuh? Kenapa hal-hal kayak gitu tuh masih gue inget dengan jelas banget? Karena itu adalah hal-hal yang luar biasa unik buat gue. Ya kan? Hal-hal yang entah kenapa dia bukan karena gue coba inget-inget, kan? Dia melekat aja, dia kayak udah di memori, dia nggak bisa lepas. Sementara yang lain udah gue delete. Kayak mewakili waktu gitu. Kayak mewakili waktu nih. Kejadiannya kayak gini nih, aneh banget nih itu. Kejadiannya kayak gini, ini gimana sih gitu ya kan? Jadi ada yang gue ingat, kayak yang kejadian kalian dipecat tuh kan, waktu gue diwawancara akhir 2019 itu, di Batavia Media, waktu ditanya, gue gara-gara bingung, ngapain lu nanya itu ke gue ya, kan sejarah lama, semua orang udah tahu gitu. Terus dia bilang, enggak bang, itu masih nggak jelas, kita sebenarnya nggak tahu. Gue bingung gitu loh. Jadi bukan karena gue sengaja mau cerita, Wak, sebenarnya kan. Tapi waktu ditanya, gue baru ngeh, mereka nggak beneran tahu, satu. Jadi gue bilang gini aja deh, biar asik. Gimana cara ngobrolnya tuh biar ngalir aja ke sana, bukan kayak tiba-tiba lu nanya gitu aja kan gitu. Jadi gue coba arahin ke sana kalau gue inget. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi gue baru tahu bahwa ternyata orang banyak tuh nggak tahu gitu loh. Mungkin. Dan si Indra sendiri cerita, gue baru ingat setelah Eza cerita, karena zaman itu gue skip. Iya, banyak yang kadang-kadang gue malah diingetin gitu, diingetin yang gue skip juga. Dan mungkin
untuk orang-orang di luar lingkaran kita itu mungkin ceritanya juga mungkin satu sisi doang, satu versi aja kan. Waktu itu kita kan nggak punya kesempatan untuk apa bercerita bagaimana. Yeah. Sekarang kan media udah terbuka banget ya, jadi otomatis mau tidak mau jadi banyak sudut pandang baru gitu ya, termasuk dari lingkungannya anak-anak. Ya. Jadi makin rame lah sudut pandang. Ya. Dan ya maksudnya gue sendiri kan ceritanya dari yang gue ingat ya. Ada apa di balik itu atau ada gimana ya kan ada yang gue tahu, ada yang gue nggak ingat juga gitu loh. Ya kan gue cuma bisa cerita apa yang gue ingat doang dan kenapa itu membekas di gue aja. Salah satunya tuh kalau gue ini sebenarnya ini full circle moment. Maksudnya kita ngobrol hari ini tahun 95 itu adalah di akhir 95 itu adalah di mana gue balik lagi Indonesia. Artinya udah 30 tahun. Gue kenal sama lu tuh di awal 94, 31 tahun yang lalu. Nah, gue datang ke Indonesia dan akhirnya berujung gue menetap di sini tuh kan gue pertama kali dikenalin tuh kan sama majalah Hai ke almarhum Irfan Rotor sama anak-anak Rotor kan. Tapi kalau gue mau balik ke sana kan mereka bertiga berempat udah meninggal semua. Jadi nggak bisa kan. So the next person, teman khususnya musisi adalah elu gitu loh. Karena Irfan Rotor yang bawa gua ketemu sama lu di Triple M kalau lu masih ingat kan. Nah, gua nggak tahu lu masih ingat circumstances-nya, tapi kenapa buat gua jelas banget itu adalah pertama kali gua di Indonesia berkenalan sama anak-anak Indonesia, musisi maksudnya. Dan gue dibawa ke studio rekam. Dan satu yang pasti waktu kenapa lo maksudnya diterimalah gitu waktu itu ya, terima dengan terbuka lah gitu. Emang lo mainnya ngeri banget. Main gitar ngeri banget. Kayak game. Yang waktu itu jarang lah. Maksudnya jarang di Indonesia waktu itu. Informasi kan minim ya. Jadi tiba-tiba datang anak dari mana. Gitu. Atau main. Gitu ya. Gue ingat banget tuh. Kan, tapi awalnya sebelum lu dengerin demo band gue tuh. Kan gue si Irfan kenal ini dari Hawaii gue belum bisa bahasa Indonesia kan yo what's up man gitu kan. Lu lagi rekaman album Andi Liani kan. Andi Liani lagi tidur di balik meja mixer kan begitu. Jadi gue nggak ketemu sama dia. Ada Ronald, ada Thomas Gigi dan Opik. Waktu itu Opik Bayu belum masuk waktu itu. Dia lagi di toilet tuh, dia nggak tahu di mana. Terus sebelum ngobrol lu bilang gue ingat banget tuh. Lu bilang bentar dulu ya, gue masih lagi tik nih kan. Dan gue di situ setengah jam nonton lu main. Lu ngisi part rhythm, harmonization, terus ada sedikit tipis-tipis solo lagu. Gue lupa lagu yang mana. Dan gue waktu itu gue ingat banget. Gue bukan mau muji lu ya, Pak. Tapi gue ingat banget. Gue agak ada, wow keren banget lu ngisi gitarnya. And gue nggak bisa ngomong bahasa Indonesia kan. Gue cuma bisa bilang, wah that's amazing man, that's awesome. Terus gue ingat banget muka lu tuh karena lu kelihatan kayak bingung. Kayaknya biasa aja deh. Apanya yang amazing? No, that's amazing. Gue bilang itu keren banget yang lu isi, bla bla bla. Gue nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, sementara lu nggak ngerti juga kan? Tapi gue ingat banget, lu kayak heran kenapa dia bilang bagus gitu. Ya. Padahal di mata gue, gila nih anak keren banget isinya, nggak serius gue. Dan yang gue bingung kan banyak waktu itu kan. Gue emang gue suka apa ya waktu entah gimana bawaan dari sononya kali memang apa gue suka dengan orang-orang yang potensi gitu yang kan ada Asep satu lagi. Ada Asep satu lagi. Opik terakhir. Yes. Jadi di lingkungan gue tuh zaman itu sih ngeri-ngeri. Ngeri. And I remember after that after kalau lu ngisi dan gue kan lu dengerin muter terus waktu lagi mau dengerin tuh si Andi bangun kan. Terus itu tuh rockstarnya. Gue ingat banget, gue ketawa banget karena sama sekali nggak terlintas kepala gue. Ini rockstar besar Indonesia nih. Ya, lu kan bilang tuh jutaan kopi soal ya kan gue wah gila mereka ini di level itu tapi biasa aja kayak teman biasa bukan kayak di Amerika ya gitu loh. And then gue kasih denger demo gue ingat banget lu dengerin terus lu ngeliat gue ini apa yang gue dengerin? Cepet banget kan? Anjing ini apa yang gue dengerin? Terus lu langsung ini gitar lu yang Ibanez yang lu bakar kan, terus coba lu main. Dan gue main kan. Terus gue ingat banget lu ngomong karena bahasa Indonesia gue kan belum baca, tapi gue nggak ngerti apa yang gue lihat. Saking cepet. Terus lu bilang lu harus ngisi. Oke, siap lu bilang. Nanti kalau gue datang ke Indonesia lagi kan. And then gue tahu berapa bulan kemudian yang gue datang tuh waktu itu kan Mimpi Burukmu.
sama Jampi kan. Iya. Nah pas yang itu kan gue nantang Opik, nantang apa gue bilang kalian harus berdiri semua, harus improvisasi. Lu ketawain, wah mati lo habis lo. Ini orang pada nggak ada pernah diceritain secara publik nih. Iya. Ya, nggak pernah ada yang tahu ceritanya nih. Ini ngobrol sama lu. Gue suruh berdiri dan gue bilang sama Opik sama itu, lu nggak boleh nyari dulu. Langsung harus gaya, harus one take. Gue ngeliat ini keringat dingin dia. Tapi dia mainnya keren banget, Wak. Iya. Keren banget asli. Justru gara-gara itu mereka sampai sekarang kalau gue dengerin gue masih merinding, Wak. Iya. Dan isian gitar lu juga ajaib banget. Sama Ace kan, Asep kan? Ada. Iya, Ace. Ya. Ace. Oh iya, bertiga lo tuh yang gue ingat. Bertiga, lu juga kan ngisi, Wak. Cuma kan lu sengaja nggak, gue yang gini-gini aja, yang ngeri-ngeri kalian aja. Karena gue udah gila nih 3 orang. Kalau Ace kan Zekwal abis. Iya, Zekwal ya. Opik Satriani ya. Satriani abis kan, dan melodik banget. Tapi gue ngerasa gini waktu itu ya. Kalau gue tantang mereka untuk improv, berdiri, bergaya, jangan dipikirin. Mereka akan lebih susah. Lebih susah. Tapi jadinya lebih real, Wak. Ya, lebih jati diri. Wih, kalau ada video waktu itu ya. Wah, gila. Itu gila banget, Wak. Gila banget, Wak. Karena lagu itu kan di siapa eksekutif? 94 ya. Pertengahan. Gue waktu itu udah balik kali kedua apa kali ketiga ke Indonesia. Gue ketemu sama lu begitu ketemu sama gue, gimana nih? Terus rekamannya belum kelar. Lu kan suka-suka hati aja gitu. Jadwalnya suka-suka hati lu ya. Orang udah capek-capek booking bisa lu paham lu tuh jadwal Iya, lu bisa geser gitu aja. Kalau si Pai dan band-band lain gak berani bilang apa. Yang bayarin labelnya. Iya, lu suka hati lu aja, lu geser-geser kan jadwalnya. Gue ingat banget, gue datang lagi ke Indonesia terus belum kelar. Lu masih bisa ngisi nih. Ada. Wah, gue waktu itu shit, ayo gue ngisi kan. And di situ yang gue rasain, I think si Asep, si Ace sama si Opik itu akan lebih main karakter mereka sendiri kebanding sama kayak di Satriani gitu, kayak di Zekwal di hasilnya sih kayak gitu. Karena spontan, mana bisa dia gue gini nggak sempat. Dan udah gitu kan gue tantang mereka harus 1 take. Lo kan lu ketawain mereka ada. Gue ingat banget Opik kesel banget kenapa? Karena lu setuju itu kan produser. Lu produser lu setuju gitu. Anjing lu kerjain gue. Itu sampai sekarang masih membekas buat gue karena apa sih? Satu pengalaman itu tuh kan adalah bagaimana gue ngerasain ininya gue dengan anak-anak band di sini, dan gue ngerasa kan gue dengerin tuh lagu-lagunya. Itu sampai sekarang menurut gue album Antara Kita ya. Itu, nah gue sebenarnya mau nanya karena waktu dulu tuh gue nggak kepikiran mau nanya sama lu. Gue nggak kepikiran. Itu kan beda banget dari album yang pertama yang Sanggupkah. Apa sih yang ada dalam pikiran lu sampai lu bikinnya tuh dia beneran diverse loh, dia lebar loh, ada segala macam loh. Itu alternatif pop ada, alternatif rock ada, heavy metal aja ada. Itu mungkin beberapa hal yang mungkin nggak bisa diekspresikan di slang mungkin. Dan itulah salurannya gitu loh. Jadi makanya kayak seperti band sih sebenarnya waktu itu ya. Seperti solo bukan solo pada umumnya sih. Kayak seperti band udah gitu tim-timnya band banget semua kan. Ada Thomas ya. Ya. Terus jadi itulah saluran gua waktu itu. Jadi rasanya bukan kayak solo albumnya Andi Liani sebenarnya. It's like a band. Kayak band. Kayak Andi Liani and the siapa gitu. Orang cover juga foto kan. Iya. Makanya kita foto, lu ada foto juga kan? Ada. Bareng kita itu. Yes. Gara-gara foto itu gitar Shabba Jackson gua patah loh. Iya. Kepalanya. Jatuh ya? Jatuh. Iya. Di Casablanca ya? Di mana? Casablanca. Itu kan belum jadi tuh tunnelnya. Iya. Gue tiap kali lewat situ, gue pernah foto di sini. Belum jadi. Iya. Tapi itu kenang-kenangan. Nah, jadi maksudnya lu tuh adalah ekspresi lu di luar slang. Jadi beneran mewakili diri lu juga. Iya. Sebagai apa ya, gitaris lah kali ya. Ada ambisi gue sebagai gitarisnya. Apa sih gitaris memproduseri sebuah album solo gitu loh. Yes. Waktu itu. Dan itu hanya di situ doang, yang lain-lain sih enggak kan. Kalau bikin siapa-siapa ya pada umumnya lah. Ya, lu masih kayak ngikutin lirik. Iya, pada umumnya aja. Kayak ngikutin orderan juga.
masih ada ininya lu. Dan almarhum juga, demen banget kan. Dia tambah seneng gitu. Yes. Dan itu yang bikin gue kayak, gue ingat banget, karena kuping gue kan masih dari sana ya, nggak ada referensi Indonesia sama sekali kan. Itu yang bikin gue agak ada, wow, ini artis apa ya? Gue coba berusaha nyari perbandingan di Amerika, dan zaman itu nggak ada emang. Kalau di sana kan zaman itu adalah if you are A atau lu A, ya lu udah A aja. Sementara dia kayak di Mimpi Burukmu, dia bisa kayak Bon Scott, kayak vokalisnya ACD, bukan niru ya, tapi kalau kayak gitu. Terus ada lagu lain dia nyanyinya suara biasa yang biasa, straight vocals kan. And ada yang kayak ada feel reggae-nya atau apa. Terus kan dibatasi juga kan label waktu itu, apalagi kan yang itu labelnya label mainstream biasa lah ya, dimana mereka bilangnya pasti lagu jagoannya mana. Jadi waktu itu gue pikir yang penting gue udah punya lagu buat itu, sisanya gue suka-suka. Emang suka-suka aja. Suka-suka. Tapi suka-sukanya gila sampai sekarang. Gue bukannya maksudnya mau apa ya? Gue udah berapa orang lo gue tantang. Barusan kemarin seminggu 2 minggu 2 minggu yang belum 2 minggu yang lalu, Pak. Sebelum kita podcast ini. Ada yang gue ngobrol masalah Mimpi Burukmu. Terus gue bilang, terlepas dari lu pernah ngeliat gue main gitar, ataupun Z Factor atau apa, solo itu sampai sekarang masih yang tercepat di Indonesia. Enggak, serius gue bilang. Nah, ya kan. Jadi kalau lu nggak percaya, gue terserah lu menilainya gimana. Lu sekarang lu dengerin aja, itu satu take. Itu satu take, dan nggak ada pakai acara nyari-nyari lu atau gimana. Gue main di depan, and then Pai ngisi di belakang. Dan buat gue, itu Pai main bukan cuman paling keren, tapi adalah dia paling shredding. Kalau gue ngeliatnya gini, tadi lo bisa main hebat di zaman sekarang ya, buat gue tuh hal yang biasa ya. Tapi gimana ketika informasinya minim, di tahun segitu, apa sih? Ya sebenarnya so tahu aja kita tuh. Tiba-tiba apa sih? Lo main kayak gitu, anak-anak main kayak gitu tuh sesuatu yang apa ya? Cukup expand lah di zamannya. Orang nggak ngeh bahwa itu terobosan sebenarnya, Pak. Tapi bukan nggak ngeh juga. Gue udah banyak ketemu sama orang yang ngomong kayak gitu loh sama gue. Mereka adalah segelintir orang yang mengerti ini terobosan sebenarnya. Nggak ada, dan sampai sekarang masih belum ada juga gitu loh. Jadi itu omongan mereka ya, bukan gue gitu loh. Dan gue agak ada, kenapa lu bisa ngomong kayak gitu? Dan gue tanya kan. Dan mereka semua ngomongnya sama. Kita bingung, ini Pai, anak-anak yang isinya nih mikirin apa, kok bisa kayak gini hasilnya. Enggak, mereka ngomong gitu ke gue ya kan. And karena di mata mereka itu ajaib. Dan buat mereka yang lebih ngerti musik, mereka sebagiannya ternyata paham isian kita dan sebagainya itu jauh banget dari apa yang ada di industri, Wak. Gitu loh. Jadi sayangnya ya bukan cuma karena Andi Dhani meninggal dunia ya. Tapi media kita tuh nggak paham bagaimana mengulas itu dan menyampaikan itu ke massa gitu loh. Jadi apresiasinya jadi nggak ada gitu. And ada satu lagi adalah di mata gue, kalau kita bicara legacy ya kan, lu kan dari zaman itu sampai sekarang lanjut. Masih terus. Lu masih Kultus Studio. Masih. Lu ada hal yang lu konsisten terus sampai mati. Gua juga ada konsisten terus gitu loh. Sampai kapanpun. Apakah lu masih ada semangat yang dulu lu bawa kemana-mana yang bikin lu jadi segila itu? Apakah itu masih ada sampai sekarang? Cuman ya lebih ke musik sih, lebih ke kerangka musik yang bukan lagi pergaulan yang kemana-mana. Gue harus dulu kan bahwa perjalanan itu, dinamika hidup tadi itu menjadi ekspresinya ke musik gitu kan. Kalau sekarang kan udah banyak tadi, makanya tadi hikmah tadi itu sebenarnya itulah sebenarnya bagian daripada perjalanan gue ketika di konteks, masuk ke dalam konteks gitar, itulah ekspresi gitar, itulah sebenarnya bukan cuma gitar, sebenarnya itulah perjalanan hidup gue gitu. Jadi apa yang gue ekspresikan dalam bermain itu sebenarnya nada-nada itu, nada kan ya siapa orang bisa bujuk nada, tapi cerita di dalam dalam setiap note itu itu adalah
hidup lo, hidup gua. Iya. Nah, itulah maksudnya. Yes. Yang mungkin banyak orang bilang kok beda mas touch-nya kayak gini. Ya kalau touch kan, kalau teknik kan bisa ditiru kan. Yes. Ya enggak mau. Tapi tadi ya perjalanan lu gua itu nggak akan sama. Yes. Jadi sampai sekarang apa ya? Ya kalau dalam main gitar ya sih gue selalu kayak ya tetap mencoba sesuatu yang lain. Cuman mungkin tadi ya dengan situasi yang sekarang yang lebih apa ya, lebih apa ya, lebih clear lah gitu ya, lebih clear, bisa berpikir lebih objektif, lebih. Kalau dulu kan nggak ada otaknya gitu. Nah, cuman ya ada lebih kurangnya lah ya lebih kurang. Mungkin dulu dengan sok taunya itu justru di situ belajar, learn by doing mungkin dulu ya. Kalau sekarang jam terbang udah banyak, tinggal untuk komposisi ini gue ngeluarin sisi yang ini, untuk yang ini gue udah bisa bagi-bagi gitu ya. Itu udah jelas buat lu sekarang? Iya, udah jelas ya. Kalau dulu lu masih ngeraba atau? Ngeraba. Oke. Ngeraba gue. Ada satu hal sih kalau gue sebagai temen lu ya, yang udah merhatiin. Satu adalah kalau ada, nah ini gue bukan bandingin Pak. Gue bukan bandingin. Kalau ada yang gue bisa bilang Jeff Beck-nya di Indonesia itu lu. Jadi bukan kena ngebandingin. Karena lu mainnya nggak sama kayak dia. Tapi maksudnya adalah bagaimana dia mendalami feel-nya, bagaimana dia mendalami nuansanya. Dia mendalami, dan touch-nya dia nggak akan bisa segimanapun lu note for note bisa kayak gitu. Nggak bisa. Maaf aja. Itu ceritanya dia lah tuh. It's like there's something magical about it. Dan di mata gue sama. Gue udah dengar banyak orang niru solo lu. Note for note ya. Asli niat banget nih orang. Bener-bener beli. Sebagus apa, serapi apa, dan seenak apa tone dan sebagainya. Soalnya mereka nggak akan bisa dapet rasa lu. Gitu. Jadi di mata gue kalau ada orang yang paling di strata seperti mana Jeff Beck itu bisa mengekspresikan notasi di Indonesia, itu lu orang yang kalau buat gue. Ya nggak tahu sih. Gue bukan bandingin ya. Tapi apa ya? Dulu awalnya kan gue suka Michael Everkins kan. Yes, I know that. Yes. Dan itu King of Tremolo juga tuh. Yes. Kayak slide ya. Jadi ternyata nggak tahu gue sebenarnya denger Jeff Beck terakhir nggak dulu pernah Bimim suka punya kaset-kasetnya Jeff Beck yang ada dia main gitar di atas tuh. Tapi gue nggak terlalu perhatiin, buat gue aneh banget dulu gitu. Soalnya dia outside mirip. Nah, terus baru terakhir aja. Jadi cuma setelah gue kulik orang-orang yang main tremolo, goalnya selalu ke Jeff Beck. Ternyata dia biangnya gitu. Nah dari situ baru gue perhatiin, dan ya karena tadi lah sama-sama main tremolo, dan itu tadi itu emang gila. Kalau gue hanya karena ini aja, kayak orang gini, gue kalau ngejelasin susah banget. Jadi kalau orang Indonesia kan pengennya tuh dipatokin ke siapa gitu. Kayak gue mainnya jauh banget, beda banget sama Malmsteen, disama-samain sama Malmsteen. Gue kadang-kadang sampai agak rada bingung gimana ngejelasinnya ya. Apanya yang sama sekali nggak mirip. Loh, bilang gitu? Iya banyak. Jauh banget. Tahu kenapa? Jauh banget kan? Karena mereka nggak punya patokan acuan lain kan. Mereka taunya kalau shredding tuh Malmsteen. Nah, mereka jadi gue maklumi, gue nggak berusaha karena percuma gue jelasin. Udah ketemu seberapa lusin orang yang gue bisa dengar influence Sean Lin di lu. Gitu. Anjing, gue senengnya minta ampun gitu. Wih, thank you bro gitu loh ya kan. Karena ternyata mereka ngulik. But kan bukan karena mau main kayak dia atau sok-sokan mau niru dia, tapi kan arah cara pikir ya. Makanya gue bilang, kalau misalnya gue mendeskripsikan lu, gue selalu hati-hati ngejelasin ke orang, bukan karena lu main kayak Jeff Beck, bukan. Tapi itu adalah arah, rasa, nuansa, dan sedalam apa, itu doang gitu. Betul. Kayak misalnya lu bilang lu suka Michael Everkins, gue bisa argumen dari sisi mananya lu kayak Michael Everkins, gak ada sama sekali. Itu sama aja kayak Eddie Van Halen. Influence gue paling gede itu Eric Clapton. Lu dengerin apanya Eric Clapton? Gimana ya? Eric Clapton sama sekali. Dan kalau di Indonesia dia mungkin banyak yang tersinggung. Karena di Amerika kan orang itu keren tuh. Dia influence tapi nggak sama, ngerti kan? Kalau di Indonesia kan katanya, ngerti maksud gue. Jadi gue ngerti ada sisi itu kalau di Indonesia. Nah, lu sendiri kan lu pernah ngomong apa sih kata-kata yang lu kalau kita lagi ngomong sampai ke langit, Pak?
ke langit tanpa drugs ya maksudnya. Gimana? Kan lu selalu bilang lu bilang gue udah di tahap yang nggak usah mainin gitar tapi apa gitu loh. Apa sih Tingkat kata-katanya? tertinggi main gitar adalah Nggak main gitar nggak kan? main gitar, tapi mainkan, jangan dimainkan gitar, tapi main gimana tuh, lupa. Enggak, itu bisa ingat nggak? Iya. Itu quote-nya bagus banget. Iya. Coba deh lu ingat deh. Mainkan gitar, bukan dimainkan gitar. Yes. That's the whole point gitu loh. Ya kan? Bukan dimainkan gitar. Dan itulah yang orang nggak paham, kita tuh nyari apa, ngejar apa. Jadi kalau orang ngelihat gue tuh ngirain teknik super cepat atau gimana, mereka nggak paham di balik itu sebenarnya apa. Mereka ngelihat, karena ada juga gue berapa kali ketemu sama orang yang agak rada, kenapa sih ya, mereka sangat ngefans sama lu, oke? Cuma mereka bingung kenapa lu dulu bisa main kayak apa, sekarang udah nggak main kayak itu lagi, ya kan? Dan gue bukan ngebelain, gue cuma bilang, jadi gue bilang jadi gini, kalau dia mau main kayak gitu lagi udah masih bisa, dia tinggal latihan aja itu. Gue kadang-kadang sering negur lu, gue bilang malas banget latihan sih. Itu kan motorik doang. Kan motorik doang. Karena semuanya lu udah tahu gitu loh ya, bukan masalah ininya gitu. Cuman yang gue berusaha jelasin ke mereka adalah, kita semua kalau beneran kita bicara ngedalamin, kita lagi nyari sesuatu. It's not technical gitu loh. Ya kan, bukan berarti bahwa gue masih main cepat artinya hanya mikirin speed. Enggak kok. Bukan berarti lu sekarang udah nggak mainin teknik-teknik legato ataupun tapping atau gimana, artinya lu nggak mau ada teknik sama sekali. Enggak, tapi lu nyari apa, dan itu kalau lu keluarin untuk apanya itu udah jelas. Ya kan, nggak cuman sekedar karena ada patokan fungsional ya. Gitu loh. Tapi kalau ya kan, ingat nggak waktu tahun 2020 yang lu iniin solo ikuti ya? Kok ikuti? Lagu apa? Lagu slang apa? Yang lu bikin di sini lu pakein rapi. Kalah ya. Lagu kalah ya kan. Terus lu bilang, anjing gua harus latihan lagi. Iya. And gua ngeliat waktu itu di mata gua, yang gua pengen lihat adalah, lu udah lama nggak main kayak gitu, berapa lama untuk lu bisa main kayak gitu lagi? Iya, latihan lagi, Zra. Tapi sebenarnya gini, banyak dulu yang gue mainin, apa sih namanya kalau legato ya? Legato sebenarnya. Yang akhirnya gue ganti tapping sekarang. Gue ganti tapping karena gue lihat fungsinya juga pada akhirnya sama gitu. Dan bisa dikejar sebenarnya apa yang dilakukan legato itu dengan tapping. Pada akhirnya ya udah, tapping aja gue fokusin sekarang. Ya sama sebenarnya tapping itu bisa lebih. Iya, lebih jauh lagi ya. Iya. Dinamikanya, fluidity-nya lebih lebar. Ya, cuman kan tendensi orang adalah ngelihat dulu gimana, sekarang gimana kan? Dan ya sah-sah aja sih kalau menurut saya. Iya, tapi tadi intinya sih kalau secara tenis ya apa yang dilakukan legato dulu bisa gue kejar dengan tapping sekarang itu. Iya. Oke. Ya pada akhirnya ya ngapain gue mesti ngapain nyusahin diri sendiri? Kalau gue beda, Pak. Kalau bisa ribet kenapa digapain? Iya juga ya. Tapi gini, gue ngomong kayak gini bukan karena ngerasa kita udah tua atau gimana, enggak sih, Pak. Cuman ya kita nggak bisa dipungkiri ya, ada sekian lama lah kita di musik. Tadi gue nanya apakah semangat lu masih seperti dulu, dan salah satu jawaban lu adalah lu sekarang udah bisa menempatkan diri lu di masing-masing posisinya tanpa nebak. Iya, kalau nebak. Nah, kalau dari segi ya kita harus bicara gitaran juga ya. Apakah sense of playing gitu loh, maksudnya rasa lu bermain gitar tuh, semangat lu atau apa yang dalam pikiran tuh masih ada sisa dari dulu awal-awal mulai lu ngulik gitar apa enggak? Kalau dulu kan ada ini ya, ada ini loh gue deh. Kalau sekarang gue nggak pikir gitu. Ya gue nyaman aja sama. Gue happy, gue nyaman, gue mainin. Udah, ya itulah hasilnya gitu. Tapi kalau dulu kan ada ini, ada pamer. Ada songong-songongnya itu. Pamer. Ada gitu-gitunya tuh. Emang gitu kan gitu maksudnya. Iya. Enggak, tapi ya kan nggak bisa dipungkiri, lu main di band rock, yang mana gitarisnya tuh harus pakai zaman itu begitu kan? Emang harus gitu. Sekarang aja yang menurut gua kurang jadinya ya. Kok nggak ada yang menonjol sendirian lagi? Iya. Itu jadi kayak ada yang hilang ya. Gua bukan mengkritik. Iya, betul. Kayak ada yang hilang aja. Semuanya hampir sama, monoton jadinya. Nggak ada yang tempatnya nggak ada gitu. Tempatnya nggak ada. Kayak dulu kan jelas banget Slash itu. Jelas banget. Lu di slang ya kayak. Nah ini Pai ini kayak gini gitu. Bahkan di beat juga. Gue gini ya, gue cerita sedikit ya. Waktu Bip album pertama, baru sembuh tuh kan.
Ya. Tahun 2000-an. Oh ya, Ya. gue saksi. Di sini. Yes. Gue sembuh 2000-an, justru di situ gue berpikiran kebalik waktu itu. Gue lagi nantang diri gue, emang kenapa main gitar harus begitu ya? Karena gue lihat teman gue tiba-tiba dia main sound kotor gitu, asik banget ya gitu. Nggak mesti harus. Waktu itu gue pikir, apalagi dulu lagu kan, kalau kalau depan nyanyi ujungnya speed. Gitu kan. Kenapa harus begitu ya? Ya, di situ gue pikir gue lawan itu semua. Gue lawan. Sengaja itu. Gue sengaja. Kenapa gue harus kayak gitu juga? Susah amat sih main gitar. Kenapa mesti kayak gitu? Yang penting lo rasain enak, ya udah itulah dia gitu. Oke. Jadi itulah di album pertama Beep, sebenarnya gue eksperimen tuh, sound gue bahkan wahnya gue nyalain terus itu. Supaya gue sengaja gue apa ya fase baru gue apa ya, mencoba sesuatu sih, ya berhasil atau enggaknya gue nggak tahu lah gitu, tapi itulah momentum tadi setiap perjalanan tadi gitu. Artinya gue selalu cerita juga, kalau mau tahu seorang pai ya dengerin aja apa yang dilakukan setiap momentum atau lagu-lagu yang dilakukan, itu mewakili perjalanannya di waktu itu ya. Jadi waktu situ ya gue di situ, ya waktu ini Habib itu ya gue lagi mikir begitu gitu. Terus ya next ke Bibip terakhir ya gue akhirnya tematik banget, maksudnya ya, mainnya apa ya, touch aja, maksudnya suatu, kalau gue apa ya, kalau udah bergetar di sini tuh, berasa di sini menjerit begitu, ya udah itu berarti gitu. Masih. Ya. Jadi lu nggak kayak apa sih bahasanya itu, nggak terlalu memfilter gitu ya? Enggak ya. Kayak dulu mungkin ada filter dikit lah. Iya. Kesini-sininya lu lepasin aja. Lepasin aja gue lepasin aja, dan tapi nggak berarti juga gue nggak mencoba sesuatu yang model zaman dulu yang agak liar begitu ya. Gue nyoba juga maksudnya. Cuman ya tadi satu sisi juga maksudnya apa ya, slang itu memang apa, fungsional, tepat gitu waktu itu. Semuanya anak-anak kalau album itu lahir tuh memang karena latar belakangnya begitu gitu. Memang manusia-manusia begitu. Lo tau sendiri kan gimana anaknya. Iya. Emang dia semua. Iya kan? Iya. Emang nggak bisa. Kalau kayak Bip lain lagi. Iya. Ya. Memang walaupun orang-orangnya 3 orangnya sama. Tapi Ipangnya lain kan? Ipangnya lain. Ipang punya cerita sendiri gitu. Iya. Sama drama-drama dulu. Iya, lain juga kan. Ya. Jadi ceritanya lain. Ya. Oke. Ya. Apakah dari Bip sekarang General Maya? Nah, yang lu rasakan beda paling, kalau ada ya? Kalau ada. Atau ada transisi nggak sih dari Bip ke General Maya? Ada transisi nggak sih? Kalau General Maya tuh project aja sebenarnya. Project terutama Indra sih itu yang ini ya. Dan itu sebenarnya kita dan tim di sana lah ya, tim di Jombang sana tuh percaya bahwa musik sebenarnya bisa digunakan sebagai alat menyampaikan pesan yang ideologis gitu. Itu tema-temanya kan tentang nasionalis, tentang banyak hal-hal yang sebagai bangsa kadang-kadang kita lupa gitu misalnya. Nah disitulah musik dipakai sebagai alat untuk menyampaikan pesan tadi. Makanya justru gue kepicu banget dengan tema-temanya yang maksudnya Pancasila sudah final gitu misalnya. Itu di momen di mana umur lagi gue bukan umur juga, maksudnya gue lagi berpikir begitu terus gitu tentang tanah air ini gitu, tentang begitu ya. Disitulah memang momentumnya memang pas banget. Jadi itu kerjanya cuma 12 hari atau 13 hari. Semua tuh 10 lagu. 12 hari? Dari nol. Masuk 12 hari sampai jadi tuh? Sampai jadi. Dari bikin lagu? Dari bikin, mungkin sama bangun studio 15 hari kali. Desain studionya dulu berapa hari buat jamingannya. Itu cuma segitu itu waktunya. Tapi memang pesannya kita udah jelas dulu. Jadi udah konsep pesannya, apa yang kalian mau katakan? Itu ada kawan ya, ada kita panggilnya sebut saja MB gitu ya. Itulah yang memberikan apa motivasinya ya, tentang semangat api itu tadi, api nasionalis itu. Ya. Tapi oke. Ini buat yang mungkin nggak tahu ya. Ya orang sebenarnya nggak tahu
Gini, gue bukan mengatasnamakan ya siapa-siapa atau lu atau gimana. Bahwa kita tuh sebenarnya dari dulu awal kenal pun sebenarnya udah berpikir secara nasionalis. Iya. Iya sebenarnya. Cuman kita nggak mengucapkan seperti itu. Kita nggak berkoar-koar seperti itu. Kita nggak mengapakan apalagi secara sosial politik. Dan lagian di slang sudah menyatakan secara protes, gitu ya kan. Kita di Potlot secara nggak langsung tuh sudah menunjukkan sisi pemberontaknya secara nggak langsung. Secara langsung juga. Secara langsung juga. Cuman kita nggak pernah menyatakan, memperlihatkan itu dalam konteks dalam tanda kutip nasionalis, gitu ya. Dan jadi artinya di Jenderal Maya ini itu beneran nyata. Pesan itu terang gitu loh. Terang jelas. Terang jelas. Memang temanya itu gitu. Jadi mungkin karena itu juga namanya jenderal ya. Iya Jenderal itu kan memimpin ya, nyata ya. Walaupun kita sama-sama paham maksudnya apa. Di satu sisi yang lain Maya pula ya. Di dunia Maya. Iya, maksudnya gue pertama kali ngeliat itu gue langsung ketawa. Iya cocok. Makanya gue nggak protes gitu ya. Walaupun gue nggak tahu ternyata di baliknya ada ini. Iya. Maksud gue. Sebenarnya Jenderal Maya sih poin paling inti pesannya sih. Ya. Kalau secara musikal sih ya rock biasanya. Cuman apa ya? Cuman itu tadi kita on the spot semua spontan di setiap hari di satu ruangan gitu. Itu apa ya? Bahkan penyanyi nyusul belakangan sebenarnya itu. Dan melodi vokal lu sendiri. Gue dulu enggak ya. Gue dulu enggak. Masih. Kenapa enggak lu aja yang nyanyi? Enggak semuanya bisa. Maksudnya ada satu lagu. Ada satu lagu. Gue nyanyi teman. Ya gue kebayang kalau manggungnya ntar gitu. Kalau manggungnya agak sulit fokusnya. Itu oke, karena lu bikin secepat itu, Wak. Artinya ketika lu nanti harus manggung mau ilang Jenderal Maya, ngulik lagi loh pasti. Iya. Mau nggak mau kan, karena artinya kan belum begitu nempel ya. Iya, paling jadi, 1-2 hari lah. Gitu loh jadinya. 1-2 hari lah. Tapi di satu sisi gue bisa bilang sekarang ada hal-hal yang udah pasti lebih lepas jujur dalam tanda kutip ya. Sama kayak yang gue paksain si Opik sama si Ace sama pemain berdiri. Iya. Mau kayak gimana pun. Ada yang lebih lepas jadinya. Ada yang gak terkekang apapun kan. Aja seadanya, adanya. Kayak gitu kan jadinya. Gue untung ya. Gue di samping gue berada di industri gitu. Yang dibatasi oleh ukuran-ukuran komersil lah gitu ya. Tapi gue juga punya ruang untuk berekspresi yang suka-suka gitu. Jadi itu gue selalu dapat dua sisi itu. Tapi betul. Sangat jarang terjadi di industri. Di satu sisi yang lain, yang gue nilai dari kerjaan lu yang dalam tanda kutipnya lebih komersil pun masih di mata gue masih ada sisi-sisi ininya lu yang jujur ya. Bukan terlalu kayak sekarang gue apa sih bahasanya? Gue utak-atik nih supaya sesuai dengan ini. Enggak gitu juga kan. Enggak, penilaian gue. Iya gini, gue percaya gini kan. Karakter tuh maksudnya tadi. Walaupun gue main dangdut gitu, akan keluar dangdut yang versi gue gitu. Gue anjrit, gue jadi flashback. Gue inget banget di Blackboard. Waktu lagi ngerjain album solo lu, ada lu bikin lagu dangdut. Lalu bikinnya kan depan gue. Ada gue di situ. Entah siapa yang main drum, siapa yang main apa. Dan gue bilang, Pai, kalau dangdut ini kayak gini, gue suka. Gue suka ini ajaib banget. Anjing enggak sih. Gue sampai sekarang kan Gak mungkin aja gitu. Iya, gue sampai sekarang kan masih belum. Gue bukannya menghina dangdut, enggak. Gue belum dapet aja. Enggak tes lo lah gitu. Belum. Gue masih dengerin, gue masih apanya gitu ya. Country aja gue mulai dapet sekarang. Dangdut masih belum. Tapi waktu lu bikin itu gue langsung, wah, kalau dangdut bisa kayak gini kan. Anjrit, Pak, ini ajaib. Dan gue ingat banget, gue bilang, Pai, ini ajaib banget dan ini bisa mewakili dangdut di luar Indonesia, maksudnya international gitu ya kan. Terus gue ingat banget berapa hari kemudian udah dibeli Zra gitu. Dibeli siapa sih yang beli? Lupa. Terus begitu udah dibeli, kan gue datang sama lu berdua, kita dengerin, dijadiin dangdut seperti biasa. Gue bete banget sama lu siswa. Gue bilang anjing Kima gitu. Gue inget banget anjing itu. Terus lu ketawa gitu. Udah gue jual Zra. Lupa gue. Terus gue kan nanya, gue sampai segitu keselnya, gue sampai nanya sama si produser, Mas, lagunya sekeren. Gue ngomong setengah bahasa Inggris kan, mereka agak ada bingung juga nanggepin gue waktu itu. Kenapa lu rubah? What did you change? Dengan sederhana banget. Versi asli Pai itu keren banget. Cuman gak ada yang ngerti di sini. Sederhana itu aja gue langsung diem. Anjing. Oke, sorry. Karena lu yang ngangkat ya. Gue jadi teringat. Wah, gak bisa apa lu bikin.
1 atau 2 dangdut lu perbarui gitu. Ya, kita lihat. Gue isi deh. Ya, nanti. Gue isi deh. Gue isi gitar deh. Boleh. Walaupun ya udah pasti kan nggak kayak gitu ya lu. Ini satu lagi misalnya, bahwa maksudnya gue sebagai main gitar bahkan sekarang bikin sebuah komposisi pun gitar yang nggak ada nggak masalah gue. Contoh siapa yang kayak Via Valen yang meraih bintang itu, yo itu nggak ada gitar sama sekali gitu. Tapi gue yang buat itu semuanya. Ya dengan lu nggak ada basic gitar dulu terus lu mute delete nggak? Mungkin ada guide-nya. Buat guide aja. Buat guide. Okay. Ya, tapi ya itu contoh maksudnya. Itu sengaja. Lu sengaja memang bukan karena disuruh. Bukan, itu memang gue rasa nggak ada ruangnya itu. Ya, udah secara komposisi udah cukup itu. I see. Ya, sampai begitulah gitu loh maksudnya. Okay. Kalau dulu kan nggak bisa. Yeah. Dulu nggak bisa, kalau nggak ada gitar nggak asik. Yes. Ya, nggak bisa gue lihat itu dulu. Jadi lu udah di situ ya, lu jadinya. Ya. Itu tahun kapan ya? Itu tahun berapa tuh? Asian Games tahun berapa tuh? Asian Games. Lama. 3 tahun, 4 tahun ya? 5 tahun kali, 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Iya. Oke. Enggak, gue baru pernah itu nggak ada gitarnya. Nggak ada gitarnya. Dan nggak ada yang nyangka. Iya. Nggak nyangka itu gue. Karena di logika gue adalah ini lo yang bikin entah di mana gitarnya. Pasti ada gitarnya sedikit. Sampel atau apa gitu loh. Diganti suaranya itu. Nggak ada ya? Nggak ada. 7 tahun yang lalu. Ya. Dan itu rekor tuh. Ya. Itu gue coba mix bagaimana ada bau-bau dangdutnya sedikit, ya sedikit elektroniknya, ada Indonesianya, ada anthemnya, ada ya, dan gue rasa itu berhasil gitu waktu itu. Dan itu poin yang tadi kita lagi obrolin bahwa lu udah mikir dan melakukan itu 28 tahun yang lalu, Wak. Iya sebenarnya. Tahun 96. Sebenarnya gue udah bikin, gue saksi, gue dengar, gue lihat, gue lagi bareng sama lu soalnya. Tiap hari kita bareng-bareng. And I thought that kalau kayak gini dangdut, gue bisa and lu harus ngerti, kuping gue masih kuping sana. Iya. Gak ada referensi apa-apa gue, tapi gue bisa ngerti, gue bisa suka, bukan cuma ngerti, tapi gue suka. Gue juga bingung ya, maksudnya apa ya, gue itu kalau terutama kalau lagi bikin twing lewat ngerti gimana tuh maksudnya gue. Nah jadi gimana caranya lu ini itu biar mengerucut tuh kalau lu tak kemana-mana? Iya, ya tim ya pastinya tim produksinya tuh ya harus. Tapi gue biasanya gini, kalau ada ide gitu lah, kebanyakan misalnya anak-anak lah gitu, begitu nggak tuntas, ya udah berhenti. Nah kalau gue enggak, terus sampai kelar. Ya, gue masih ingat. Gue tahu bang. Gitu kan. Cuman memang harus disentil sekali-sekali. Udah itu udah keren ya. Biarin aja. Atau kadang-kadang ntar dulu lah, gue yang utak-atik namanya. Oke. Jadi asik kan? Iya. Gitu. Ya. Nah, baru lu, oke. Baru lu yang lain gitu kerjain. Jadi kadang-kadang ide liar atau segala macam tuh keluar. Ya itulah nggak tahu. Kan gimana ya gue bilangnya. Gue kan latar belakang gue banyak tuh ya. Gue kecil dengar lagu Batak, dengar lagu Indonesia, lagu Rinto Arahap juga, iya Guns N' Roses juga gitu. Akumulasi itu datanya banyak di kepala gue gitu. Dan gue nggak meniru mereka juga, tapi nggak tahu gue itu menjadi suatu perpaduan antara informasi yang gue terima tadi dan perjalanan hidup gue. Semua tadi itulah akumulasinya tuh. Terus diekspresikan dalam bentuk musik, dalam hal ini gitar ya. Nah, gue nggak tahu tuh gimana ngejabarinnya. And kalau jadinya nggak, makanya kalau gue ngelihat ya dari kacamata gue, kenapa lu tuh beneran kutu studio dari dulu sampai sekarang? Karena that's who you are. Bukan masalah kutu studio itu kan cuma kata doang ya. Itu memang itu adalah karena kalau nggak ada studio ini, juga ini atau betul juga, itu juga media tuh. Itu gimana caranya lu bisa capture-nya gimana caranya, karena kan nggak cukup diungkapkan kan. Iya betul. Kayak gue mungkin nggak rilis single atau rilis album, tapi kalau gue nggak main gitar, gue ngerasa kayak nggak apa, ini semuanya gue tuangkan mana, ujung-ujungnya bisa marah-marah sama orang misalnya gitu, atau entah hidup jadi makin nggak jelas menurut gue sih, nggak tahu juga ya. Cuman kembali ke yang tadi kan, lu bilang lu kemana-mana nih, jadi lu yang harus ngarahin
atau malah ada teman-teman anak-anak yang bantu lu untuk supaya lebih fokus atau gimana gitu. Nah, jadi kan ya pertanyaan ya gue nggak males nanyain standar sih, standar maksudnya karena lu masih ada outlet untuk BIP, General Maya, segitu banyak proyek yang lain gitu loh. Album solo lu kan tahun kapan gitu. Nggak ada sama sekali. Ini bukan maksud gue harus gitar-gitaran. Nggak juga. Apalagi tadi lu bilang lu udah bisa nulis lagu yang nggak ada gitar, nggak masalah buat lu. Artinya kan solonya lu tuh kalau kita bicara ini adalah yang mewakili Pai seluas-luasnya, yang mewakili all those things yang lu bilang ke gua dan pikiran lu yang kemana-mana, yang gua udah menyaksikan sendiri waktu lu ngerjain di album Andiliani itu gitu. Karena kita beruntungnya apa tuh nggak? Kita beruntungnya kita hidup di era yang orang nggak ngeliat umur kita berapa udah. Orang nggak peduli loh. They don't care. Selagi lu masih asik, masih keren, masih nyambung. Dulu kan beda, kita 45 udah ketuaan. Betul. Umur 38 40 balik lagi rilis albumnya tuh, wih, kayak orang tua udah gitu loh. Padahal berapa sih umurnya zaman itu ya? Karena di zaman itu kita mikirnya kayak gitu. Saya di zaman sekarang kan masuk gua apa sih, Wak? Gue sendiri secara pribadi ada sangat banyak banget orang yang bilang lu harus rilis album solo. Jadi mereka nggak mau dengar alasan gue ngerasa diri gue gitaris ngeband. Nah, ketika band gue udah nggak jelas, nggak aktif, alasan gue apa lagi gitu. Gue udah nggak ada alasan sekarang, nggak bisa ngeles gue. Akhirnya setahun 2 tahun kemarin gue berpikir I have to do it gitu loh. Jadi gue lagi mempersiapkan diri gue, latihan dan sebagainya supaya gue bisa mempertanggungjawabkan gitu loh ya kan. Karena waktu di band gue sendiri gue sering skip gitu ya kan. Ini si Oleg ini dia sampai sekarang masih hafal semua lagu Z-Vector. Gua aja enggak. Jadi nggak saya like ajarin gue. Padahal dia udah cabut dari Z-Vector 9 tahun yang lalu. Enggak, dia masih gila nih. Ajaib menurut gua. Tapi lu sendiri apakah nggak ada ngerasa begitu karena lu sudah punya semua ini, Wak? Sebenarnya gue selipin selalu kan. Ada selalu gue bikin maksudnya satu lagu. Enggak lu iniin jadi satu kayak enggak. Kenapa gue nggak taruh di digital album, digital platform gitu? Enggak gue taruh juga. Enggak, bukan gitar platform. Album solonya Pai. Iya, tapi dengan gue rilis satu berapa lagu tuh gue rasa tuh udah ada. Jadi gue nggak perlu tema mesti kalimatnya mesti solo gitu. Tapi artinya gue tetap berbuat sih, maksudnya tetap. Gue bikin satu lagu, gue cemplungin dan gue taruh di YouTube aja gitu. Gue rasa ya udah, kalau lo mau lihat gue ya udah lihat di situ gitu loh. I see. Jadi orientasi nggak juga bisnis di situ gue gitu. Ya nggak, kan kita bukan ngomong masalah itu ya. Kita bicara dari kacamata tadi yang lu bilang semua ini lu keluarin dari semua yang lu jalanin kan. Dan tentunya ada satu yang beneran pribadi buat lu. This is private, this is me, and that's it gitu loh. Enggak, semuanya me. Oke. Cuma tadi walaupun itu paham. Jadi walaupun job gitu. Itu juga me gitu. I see. Jadi kalau gua inilah yang lu lihat kayak gini. Kalau di sini ini yang lu lihat kayak gini. Artinya banyak ruang di gua gitu. Ruang-ruang itu, ruang ini di sini ya itu. Tapi itu ya gua. I see. Jadi maka dengan itu lu bisa menjawab nggak perlu juga lu ngerjain suatu album solo yang mewakili semua itu. Ya kan? Betul. Lu tinggal bilang bahwa all this is ini konteksnya ini, ini konteksnya itu. Yes. That's beautiful, man. That's amazing. Ya. Dan satu lagi di mata gue sangat menjelaskan dari kacamata, kayak gue yang udah lama banget kenal sama lu dan orang-orang yang, mungkin tahu lu siapa, mungkin ngikutin sebagian, tapi belum paham di balik itu ada pemikiran apa sih gitu. That's amazing gitu. Jadi apa namanya? Gue sampai gue potong dikit. Gue sampai kadang-kadang istilah itu aja. Gue kadang-kadang udah malas dengan istilah jargon sebutan pengkategorian. Ini rock and roll. Ini gue sebenarnya udah apa sih nggak tahu. Bagi gue sebenarnya itu pengkotakan pemetaan aja ya. Industri aja mau ngotak. Tapi sebenarnya udah keluarin aja. Music is music. Nggak, gue setuju di satu sisi ya. And ya bukan menyayangkan sih, cuman ya lu ngerti ya realita orang kalau nggak paham, jadi pengen tahu ini apa sih namanya. Kita nggak ada pilihan kadang-kadang. Mau ditempatkan di satu tempat lah ya.
ya pengalaman gue di band gue ketika ini bedanya gue sama lu. Kalau lu di underground tuh salah penempatan bisa dikecam sama banyak orang. Iya itu. Itu noraknya Indonesia ya. Gitu loh. Gue ingat banget dulu sebelum gue ngeluarin kata Travelcore, gue bukannya mau ngotakin. Ketika ada media yang nulis progressive metal, gila, gue sempat banyak yang menghujat loh, tau gak bilang apa? Apaan nih, gak ada progresifnya, gini band. Anjing, gue gak pernah bilang gitu. Fucking hell. Itu akhirnya setelah 2 tahun gue bilang sama anak, kita bikin genre kita sendiri aja dah, Travelcore, kelar. Gak ada yang komplain lagi sampai sekarang. Kan lebih bebas gitu. Iya, jadi terpaksa gitu loh, bukan karena. Tapi serius, gue sangat setuju apa yang lu bilang. Again, sekali lagi, kayak misalnya contohnya, Picasso misalnya, dia nggak pernah bilang dia aliran begini gitu sebenarnya. Orang yang gimana gue ngejelasin ya. Jadi dia contemporary abstrak apalah namanya gitu. Sebenarnya dia ya keluarin aja. Dia terinspirasi mungkin pasti dari beberapa hal. Tapi begitu dia berekspresi ya udah. Soalnya itu kadang-kadang menjadi batasan-batasan yang mengekang kadang-kadang ya. Betul. At least ya, itu yang gue lihat di sini. Tapi satu sisi pada awalnya menjadi dorongan ya. Kadang-kadang kan kita ngerasa wah keren. Oh keren kalau gue bisa main gitu. Itu pada awalnya begitu. Tapi begitu udah sana apaan sih? Kadang-kadang kita lain. Gue kayaknya kok norak banget dulu ya. Kadang-kadang gitu ya. Enggak gitu kali. Cuman kadang ya adil-adil aja kalau kita baru ngeh atau baru ngerti belakangan kan. Wajar loh. Iya wajar. Lagian di kacamata gue di satu sisi enaknya zaman sekarang adalah it's free for all, bebas dan satu sisi yang lain, kebebasan itu justru butuh hal-hal yang orang karena terlalu banyak informasi. Betul. Jadi kayak banyak. Terlalu banyak. Apa yang gue pegang? Apa yang gue pegang? Ini orang apa sih gitu loh. Kalau dulu kan mungkin lebih ke kategori apa doang sih. Sekarang udah menjurus karena kita udah bicara personal branding, personal identity kan sekarang. Kalau sekarang and udah harus apa ya? Bukan harus sih, maksudnya sebab akibat gitu maksud gue. Betul. Jadi kesannya kayak harus identify gue ini. Iya, sebagai ini gitu. Gue sebagai ini dan ada yang sampai salah kaprah sehingga he, she, it atau apa gitu loh, kan? Gender aja jadi gue, sorry ini jangan tersinggung gitu loh. Gue ngelihatnya you are human, lu manusia. Gue akan menghormati, akan memperlakukan lu sebagai seorang manusia yang harus gue layani, hormati, perlakukan dengan baik. Kecuali kalau lu kayak tai sama gue, itu beda lagi ceritanya, right? And hal-hal yang malah bikin orang jadi confused itu adalah ketika harus mengidentifikasikan gue dan because of that gue harus setia dengan A ini, yang lain-lainnya nggak masuk kategori jadinya. Kan jatuh-jatuhnya kayak salah kaprah gitu loh. Kita bukan mau nyalahin sih, but at the end ada yang oke, ini kayaknya jelas gue ngerti, ada yang gue nggak ngerti ini apa. Gitu. Lu ingat nggak yang kita berapa tahun yang lalu nonton Jacob Collier? Ini kita sama-sama kita di sini dua. Ini orang ajaib, gila. Ajaib, seajaib-ajaibnya, genius yang dan honestly gitu, orang kayak gitu loh. Kalau ditanya, lu main musik apa sih sebenarnya? Gimana caranya dia ngejelasin? Ujung-ujungnya dia nggak bisa jelasin. Jadi terserah media mau bilang apa ya kan. Pokoknya gue melihat musik tuh sebagai warna dan sebagainya. Gue melakukan ini, gitu. Dan dia bisa eksis sebagai dirinya, gak ada masalah apa-apa. Kita waktu melihat dia itu kan dia baru lagi mulai tembus tuh kan. Awal-awal mulai ada yang viral kan. Gila nih anak ajaib banget gitu loh. Sakti. Dan apa yang dia lakukan adalah dia nabrak teori-teori musik sebenarnya. Kenapa nggak chord ini sama ini gue nyanyi bareng, kan ujung-ujungnya begitu lu gabung masih enak didengar kan. Dia ngomong kayak gitu kan gue ketawa-ketawa sendiri gitu loh. Karena dia nunjukin it can still be beautiful tanpa harus lu bilang harus begini, begini gitu loh. Jacob Collier tuh contoh nyata yang berharga banget buat gua sebagai bukti you can do anything sih sebenarnya. Gua rasa orang hebat zaman dulu begitu lahir. Yes. Iya, Johann Sebastian Bach. Orang-orang kayak gitu, Hendrix. Mana? Outside waktu itu Iya. Orang harus mikirin, nggak usah inilah. Lu lihat The Beatles saja, yang berangkat awalnya tuh bubblegum pop gitu ya kan, agak ngepop atau apa, and then makin kesini ajaib kan. Tapi albumnya lebih meledak lagi. Itu yang bikin orang ada banyak yang nggak paham sih. Dia bikin ngepop,
bantu ngangkat. Hmm. Tapi justru lebih gedenya ketika mereka ajaib. Iya, iya. Jadi semakin ajaib malah makin gede. Lu nggak perlu harus kayak gini supaya bisa jualan secara mainstream loh. Mereka udah buktiin itu loh. Lu lihat Jimi Hendrix. Iya. Orang sering kali lupa. Iya. Di zaman itu belum ada loh itu. Iya. Itu tapi gini, ada pertanyaan kan. Lahirnya seorang Jimi Hendrix, apakah karena Jimi Hendrix-nya aja gitu? Kalau gue ngeliat, kenapa waktu itu ada Fender? Kenapa waktu itu ada Marshall? Ya. Kenapa ada drum Ludwig? Kenapa ada Hammond? Jadi kenapa ada kalau Flower Generation zaman itu ya? Itu momentum semua. Iya. Dia harus menjadi satu rangkaian. Satu rangkaian inilah yang mencetuskan adanya orang kayak dia. Iya betul. Dan itu nggak bisa dibikin. Nggak bisa. Itu yang coba dibikin sama industri. Kan nggak bisa. Tapi pola itu di-create maksudnya. Ya. Di-create sama dia dengan instan mungkin ya, gue nggak tahu. Itu di-create dengan apa? Dengan image tertentu yang dia udah gambar, dia di-create. Tapi nggak nature sebenarnya. Ya. Dan kita, pun pertama awalnya ngelihat kita terkecoh, tahun kedua, tahun ketiga, keempat kan ketahuan, Pak. Menurut gue bukan argumen ya. Karena kalau kita ngelihat Hendrix, walaupun dia cuma sebentar, 27 udah meninggal, kita bisa lihat, ya emang dia begitu, men, orangnya, gitu. Emang ajaib gitu loh. Iya. Dia entah apa yang dipikirin sama dia, ya kan? Entah apa yang dia dan itu bisa kita lihat dari cara dia ngobrol juga. Dia ngejawab tuh nggak ada yang standar, Pak. Cuman karena kita di zaman sekarang kalau nonton itu kita semua wajar. Iya. Emang gitu ya kan? Ya dulu nggak gitu. Dulu dia nggak pas kayak Jim Morrison. Outside dia di waktu itu. Jim Morrison sama. Jim Morrison kan ajaib planet itu orang. Kan? Ini orang lagi giting kali ini. Iya. Ya kan? Dan kita kalau nonton sekarang, completely understand it gitu loh. Lu kebayang orang zaman dulu freak out nggak sih dia jawabnya kayak gitu, cara ngomongnya gitu pula gitu loh ya kan. Cara pandangnya miring sejauh-jauhnya kan sampai ketawa-ketawa kan jurnalis yang kalau nanya mereka. And I think semua elemen itu bukannya nggak ada di zaman sekarang, tapi karena kompetisi informasi segitu banyaknya, kita jadi susah memilih yang mana yang real, yang mana enggak. Iya betul. Termasuk gue pikirnya soal lahirnya, kayak lahirnya tadi soal slang gitu, gimana musiknya sebenarnya nggak nyambung gitu. Menurutku sebenarnya nggak nyambung sebenarnya. Sebenarnya Indra mainnya kemana, gua kemana, ya sebenarnya. Kalau mau ngomong itu ya sebenarnya yang bikin nyambung apanya? Sikap. Ya kan kita tahu Indra kan misinya gitu. Tapi rasa ininya tuh mungkin karena sama-sama sama-sama jalanan kali ya. Sama-sama Indra tuh kalau gue dulu waktu datang ke Potlot, kan ingat nggak? Lu ingat nggak waktu gue datang ke Potlot, gue udah 2 minggu kenal, gue bilang ini bukan Indonesia, ini harus pakai paspor masuk ke sini, negara sendiri. Dan ini kayak Bohemian San Francisco tahun kapan. Gue yakin itu ada rasa itu loh di kalian semua tuh. Rasa itu entah apa, freedom entah apa, gue nggak tahu juga. Itu tadi gue mau bilang rasa freedom, rasa yang di samping memang ada Bim sebagai leader ya waktu itu. Ada vibration kalian tuh, ada vibrasi. Ada vibrasi yang sama gitu, sama-sama di jalan gitu. Kan ujung-ujungnya vibrasi, kayak band gue sendiri jujur aja Wak ya, beda sama slang ya maksudnya. Tapi drummernya main apa, gue main apa, ini main apa gitu. Kenapa kita masih bisa nyatu? Terserah lu suka apa enggak lagunya ya atau musiknya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kita mengacu ke kayak that vibe gitu loh. Groove-nya. Gitu. Itu yang kita jadiin pegangan sih. Betul ya. Gitu loh. Dalam hal ini mungkin sesuai juga tema liriknya lah, nyambung semua.